Halo, hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 12. Hari ini Ibu akan melanjutkan materi tentang memposting dari jurnal umum ke buku besar. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang pengertian dari buku besarnya dulu. Oke. Pada pelajaran kali ini yang kalian harus pahami adalah tentang pengertian buku besar. Buku besar itu kumpulan akun yang saling berhubungan dan merupakan kesatuan yang saling lengkap. Jadi karena namanya buku besar, maka memang dia memiliki banyak sekali akun-akun. Nah, kemudian tujuan dari dipostingkannya transaksi ke buku besar itu adalah untuk mempermudah penyusunan informasi akuntansi. Jadi kita mengelompokkan transaksi-transaksi itu berdasarkan jenis-jenisnya. Jadi yang transaksi kas ya nanti akan masuk ke akun kas, transaksi modal akan masuk ke akun modal gitu. Jadi kita gampang nyariinnya. Oke, kemudian yang disebut dengan posting adalah kita memindahkan transaksi dari jurnal ke buku besar. Nah, kemudian posting ini kita lakukan apabila jurnal umum yang kita kerjakan itu sudah benar. Kalau sudah benar, baru kita memindahkan satu persatu transaksi tersebut ke buku besar. Ingat ya, tugas kita hanya memindahkan, artinya tidak mengubah sisi debit atau sisi kreditnya. Hanya memindahkan. Kalau transaksi itu ada di debit, maka nanti ketika kita posting ke buku besar juga dia akan tetap ada di debit. Apabila transaksinya ada di kredit, maka kita nanti memposting di buku besarnya juga di bagian kredit gitu ya. Jadi ingat, hanya memindahkan, tidak mengubah apapun yang ada di jurnal umum dan tidak mengubah apapun yang ada di buku besar. Oke? Oke, kemudian di sini kalian bisa baca gunanya dari buku besar itu apa sih? Jadi gunanya dari buku besar itu dia akan mempermudah kita mencari informasi dari masing-masing akun. Jadi seandainya kita mau cari saldonya kas itu berapa, itu langsung kita buka aja di buku besarnya. Lihat akun kas, di situ langsung menunjukkan posisi saldo. Kemudian begitu juga dengan akun-akun yang lainnya. Nah, bentuk dari buku besar ini itu ada beberapa macam. Nah, di sini kalian bisa lihat bentuknya. Ada yang bentuk T, itu adalah bentuk yang paling sederhana. Dan yang kedua ada bentuk dari dua kolom. Kolom debit sebelah kiri dan kolom kredit di sebelah kanan. Nah, yang paling dan akan kita gunakan itu adalah yang bentuk 3 kolom. Nah, diperhatikan ya, jadi kita nanti akan lebih menggunakan yang 3 kolom yang ada di paling bawah ini. Tanggal nanti diisi tanggal, keterangan itu diisi dengan keterangan transaksinya itu transaksi apa pembelian atau penjualan atau kredit atau pembelian secara tunai atau kredit. Kemudian debit ya berarti kalau dia transaksinya debit maka masuk di kolom debit. Kalau dia transaksinya kredit maka masuk di kolom kredit. Nah, saldo itu nanti akan menunjukkan jumlah saldo dari akun tersebut itu berapa. Oke, sekarang kita akan mempelajari gimana sih cara posting dari jurnal umum ke buku besar. Yang pertama, kita lihat di sini nih, yang paling atas itu adalah postingan jurnal umumnya. Ya, di situ pada tanggal 1 Juni 2013 ada akun kas yang didebet sebesar 100.000. Nah, akun kas yang didebet 100.000 ini kita pindahkan ke buku besar akun kas. Ingat ya. Nah, ini yang di bawahnya, yang bagian tengah, kolom bagian tengah itu adalah akun buku besar untuk kas. Lihat judulnya di situ, kas. Nah, kemudian akun kas tanggalnya kita tulis tanggal 1 Juni 2013. Kemudian nomor refnya kita taruh di tempatnya sini. Untuk kas nomor refnya adalah 101. Kemudian kasnya adalah di debit. Maka kita memindahkan angka 100.000 yang kolom debit ke akun buku kas yang ada di sebelah debit juga.
Lalu kemudian karena di bawahnya itu adalah akun modal budi, ya, akun modal budinya ada di kredit, maka kita memindahkan modal budi ke akun kas buku besar modal budi juga. Ya, yang kolom paling bawah sendiri itu adalah akun buku besar modal budi. Nah, ini kita pindahkan. Berarti karena modal budi ini kredit, maka posting di akun buku kasnya itu juga ada di sebelah kredit. Oke, coba perhatikan dulu ya. Nah, sekarang Ibu akan memberikan contoh yang kedua. Nah, di sini lebih jelas, malah ada garis-garisnya. Yang pertama, postingan di jurnal umumnya adalah kas di debit sebesar 15 juta dan modal Adi di kredit sebesar 15 juta. Langkah selanjutnya, kalian harus membuat dulu akun buku besar yang bernama kas dulu. Kas, karena yang ada di postingan itu adalah postingan untuk kas, maka dibuat dulu kas. Nah, kasnya diisi. Karena kasnya di sebelah debit, maka angka 15 jutanya masuk di akun kas juga sebelah debit. Kemudian, akun selanjutnya adalah kita membuat akun modal Adi. Modal Adi ini karena dia ada di kredit, maka kita memindahkan 15 jutanya juga ke sebelah kredit. Seandainya nanti di jurnal umum itu kemudian untuk transaksi selanjutnya ada transaksi perlengkapan, ada transaksi beban gaji, maka kalian juga harus membuatkan akun dengan nama-nama yang ada di jurnal umum. Kalau di jurnal umum ada akun utang, ya berarti buatkan buku besar dengan nama akun utang. Kalau di jurnal umum ada transaksi pembelian peralatan, maka kalian juga harus membuatkan buku besar dengan nama peralatan. Jadi kalian harus membuat banyak sekali akun sesuai dengan transaksi-transaksi yang ada di jurnal umum. Oke, karena ini contohnya di sini hanya 2, maka kita hanya membuat 2 akun. Nanti kalau di jurnal umum yang sesungguhnya, itu transaksinya akan lebih banyak lagi. Maka akan lebih banyak lagi juga akun buku besar yang harus kalian buat. Oke, lagi ya, Ibu memberikan satu contoh lagi untuk posting ke buku besar. Nah, ini transaksinya di sini adalah Tariah Taylor ini membeli peralatan jahit sebesar 1.999.000. Karena belinya tunai, maka yang berkurang adalah kasnya dan kasnya ada di kredit. Kita lihat langkah pertama. Langkah pertama adalah kita masukkan tanggalnya dulu. Karena dia ada 2 akun peralatan jahit dan kas, maka kita buat dulu 2 akun peralatan jahit dan akun peralatan dan akun kas. Ini yang kita posting di sini, yang atas adalah kas dan yang bawah adalah peralatan. Langkah pertama, tulis dulu tanggalnya di kolom tanggal. Kemudian langkah kedua, tulis nama akunnya di keterangan. Di akun kas, tulisan di keterangannya adalah peralatan. Sedangkan di akun peralatan, tulisan di keterangannya adalah kas. Artinya, untuk akun kas itu adalah transaksi peralatan. Untuk akun peralatan itu adalah transaksi akun kas. Lanjut ke langkah ketiga. Langkah ketiga kita menuliskan referensinya. Referensi ini nggak mutlak ya, nggak wajib ada. Oke, karena ada maka kita tulis. Lanjut ke langkah keempat. Langkah keempat kita memindahkan angka yang di debit pindah di debit, yang kredit pindah di kredit. Nah, coba dilihat di situ. Untuk akun kas, karena dia ada di kredit, maka ditulisnya juga di sebelah kredit. Akun peralatan, karena dia ada di debit, maka dia ditulis di sebelah debit. Gitu ya. Sebenarnya mudah, hanya mungkin butuh latihan, butuh pemahaman, dan butuh kalau ngerjakan itu nggak boleh buru-buru.
Akuntansi itu pengerjaannya harus teliti, harus hati-hati. Jadi nggak boleh karena ingin cepat selesai terus kalian teledor, itu nggak boleh. Ya, akuntansi itu wajib teliti. Karena ketidaktelitian itu pasti hasilnya nanti akhirnya adalah salah. Oke, kelas. Maka berakhirlah materi kita pada hari ini ya. Ibu sangat terbuka sekali kalau kalian ingin bertanya tentang materi atau Bu nggak ngerti. Nah silahkan boleh menghubungi Ibu lewat WA atau meninggalkan komen di Classroom ya. Jangan lupa untuk selalu mengerjakan tugas-tugasnya. Jangan sampai tugas kalian tertumpuk di akhir semester dan itu menyusahkan kalian sendiri. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.